Beredar akhir-akhir ini Said Kori yang ketika sedang menginap di Jember, ada sekelompok orang yang keberatan lalu menyuruh Said Kori ini untuk meninggalkan lokasi itu. Lalu besoknya atau beberapa hari setelah itu di Malang beliau datang dan ada sekelompok masyarakat yang menolak. Kita tidak perlu bicara siapa masyarakat yang menolak ini, karena tidak perlu membentur-benturkan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Bahkan beredar juga ada penolakan kepada Kiai Haji Imaduddin yang terbaru, mungkin yang di Pasuruan kemarin itu, dan juga sebelum-sebelumnya mungkin pernah ada Kiai Haji Imaduddin itu disuruh turun dari mimbarnya atau dari panggungnya ketika berceramah. Ada satu cerita. Ini terjadi ketika di masa hidupnya Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu atau rahimahullahu anhu. Suatu ketika Imam Malik itu sedang ada musyawarah dengan beberapa ulama dan pembesar di satu masyarakat, sedang berbicara tentang warisan atau faraid. Lalu ada seorang pelajar atau tolibul ilmi yang mengembara dari tempat ke tempat, kebetulan ikut gabung di daerah itu atau di musyawarah itu. Ketika Imam Malik ditanya tentang hukum warisan atau faraid di situ, Imam Malik menjawab dengan mengikuti pendapatnya Zaid bin Sabit, salah satu dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhu. Kemudian si murid ini, namanya bawaannya murid, menyampaikan semacam pertanyaan, tetapi pertanyaan itu sepertinya disalahfahami. Ini sejarah ini masyhur ya, tidak perlu saya bacakan. Saya sudah pernah 2 atau 3 kali membuat konten ini dan saya bacakan kitabnya. Pertanyaan dari murid ini adalah, kenapa berfatwa dengan pendapatnya Zaid bin Sabit? Kenapa tidak berfatwa dengan pendapatnya Abdullah bin Mas'ud ya kalau tidak salah ya. Dan juga dengan pendapatnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi kenapa mengambil pendapat yang lebih lemah lah bahasanya begitu? Kenapa nggak mengambil dari Abdullah dan juga dari Sayyidina Ali? Mendengar pertanyaan itu, dalam perkumpulan ini kan ada semacam penjaganya ya. Penjaga itu mungkin kalau acara sekarang banser lah ya atau apalah ya. Itu dilirik oleh penjaga itu dan langsung menunjukkan sikap kalau mereka ini ingin menangkap si murid ini, atau kalau bahasa sekarang bahasanya mungkin persekusi. Ingin ditangkap orang ini dan orang ini lari ditinggalkan kitab dan tintanya ya. Lalu mereka bertanya kepada Imam Malik, mau diapain anak itu? Kata Imam Malik, ya sudah, kamu bawa dia ke sini tapi dengan baik-baik. Jangan ada kekerasan. Jadi Imam Malik ingin menyelesaikan ini. Itulah seorang ulama ya. Tidak ujuk-ujuk menginstruksikan kekerasan ya. Lalu dikejar dan akhirnya ketangkap si anak muda itu, dihadapkan kepada Imam Malik ya. Sayyidina Imam Malik. Lalu pertanyaan Imam Malik itu tajam ya. Pertanyaan itu tajam, yang paling tajam itu 2. Dari mana kamu berasal? Wa aina kholafta adabaka atau ahlakoka. Kalau tidak salah begitu, saya agak lupa. Kamu dari mana dan kenapa kamu tidak beretika? Atau di mana kamu tinggalkan ahlakmu?
Artinya itu pertanyaan itu maksudnya kamu kok nggak berakhlak begitu kira-kira. Lalu si murid ini menjawab, sebetulnya saya hanya bertanya saja. Saya dari Kufah. Kufah itu masyhur tempatnya para ulama ya. Diledek oleh Imam Malik itu. Kamu dari Kufah kok begini gitu. Di Kufah itu banyak ulama-ulama besar. Kamu masyarakatnya kok begini gitu. Lalu Imam Malik menjelaskan tidak ada yang mengingkari siapa itu Abdullah ibnu Mas'ud. Tidak ada yang mengingkari siapa itu Sayyidina Ali. Tetapi kaumuna, masyarakat di sini ala madhabi Zaid bin Sabit. Mereka memang pengikut madhabnya Zaid bin Sabit. Lalu si murid ini beritidar ya, atau menyampaikan narasi-narasi pembelaan. Itidar itu mencoba mencari penjelasan yang bisa diterima gitu. Kata beliau, innama ana mustafidun. Saya hanya ingin mendapatkan faidah. Apa alasannya kenapa memakai pendapatnya Zaid bin Sabit, itu saja. Maka pesannya Imam Malik ini, Sayyidina Imam Malik ini tajam sekali ya. Kalau tidak salah, mungkin saya salah-salah bahasanya begini. Idza kunta baina qaumin, kalau kamu masuk di satu komunitas, fala tabda'hum bima lam ya'rifuhu, atau bima lam ya'rifu ya, nggak usah pakai hu ya. Berarti apa bahasanya itu ya? Silatul mausulnya itu ya nggak ada ya. Boleh itu dibuang ya. Bima lam ya'rifu. Mungkin juga salah kajian nahwu itu, tapi saya pernah dengar begitu. Idza kunta baina qaumin fala tabda bima lam ya'rifuhu, fala tabda'hum bima lam ya'rifuhu fayabda'uka bima takrahu, atau takrohuhu ya, bebas ya. Kalau kita bahasa Indonesia kan, kalau kamu memasuki satu komunitas, maka jangan kamu awali dengan sikap kamu, dengan ajaran kamu, atau dengan keyakinan kamu, atau dengan pilihan kamu yang mereka tidak kenal, atau yang asing bagi mereka. Sehingga kalau kamu melakukan itu, maka mereka pun akan menyambutmu. Fayabda'uka, mereka akan menyambutmu bima takrohu, dengan apa yang kamu tidak suka. Ya ini terjadi. Kamu diusir, dipersekusi, dan sebagainya. Dan Imam Malik menyampuli itu dengan aina kholafta ahlakoka atau adabaka. Di mana kamu tinggalkan etikamu? Itulah etika kita berdakwah. Itulah etika kita menyampaikan sesuatu. Kalau kamu masuk kepada sebuah komunitas, dimana kalau namanya komunitas itu berarti tidak spesifik di golongan ahli ilmunya kah, di golongan para fakihnya kah, tapi komunitas berarti di situ terkumpul semua orang. Artinya kalau kamu mau bicara hal-hal yang sensitif, tidak di publik. Apalagi hal-hal itu tidak dikenal oleh masyarakat yang akan kamu hadapi. Jadi para pembatal-pembatal nasab ini mestinya kalau mau bicara itu di daerah manapun, itu forumnya adalah dengan orang-orang yang mengerti, lalu berdiskusi di situ, bukan ceramah di panggung. Karena kalau kamu ceramah di panggung, kamu membawa sesuatu yang mereka tidak kenal, diamuk. Kira-kira begitu ya. Jadi ya saya tidak bicara benar salah. Ini saya bicara runtutan historis, saya bicara kenyataan-kenyataan yang mungkin satu kelompok merasa ini benar. Ini saya sampaikan, tapi ya lihat-lihat. Apalagi itu masuk kepada ranah yang masih debatable. Masih kamu ikut siapa. Lebih-lebih sudah tahu ada orang datang membawa pendapat atau mencoba mengangkat pendapat dari Imam Sayyidina Ali dan juga dari Ibnu Mas'ud, dibandingkan dengan yang tidak setara gitu atau di bawahnya, yaitu dari Zaid bin Sabit. Itu masih mendapatkan sikap yang begitu karena mereka tidak kenal. Apalagi kamu datang membawa pendapatnya Ki Haji Imaduddin pula, atau membawa pendapatnya Syekh Mukbil, atau membawa pendapatnya Syekh Sukri Murad, atau membawa pendapatnya Syekh Al-Akili, Sayyid Al-Akili. Ini pendapat tidak dikenal, bertentangan dengan Ibnu Hajar, bertentangan dengan Az-Zabidi ya. Al-Rul Jali palsu ya, terserah Keimat itu ya. Bertentangan dengan para ulama-ulama yang sudah dikenal.
bertentangan dengan nakib-nakib, bertentangan dengan informasi yang mereka sudah menerima, sudah mereka yakini, kamu datang di situ. Ya begitu ya. Walaupun kalau peristiwanya itu saya lihat bukan masalah nasab-nasabnya, tapi provokasinya, narasi-narasi yang dianggap provokatif. Ya itu pelajaran saja. Jadi kalau pertanyaan saya, aina kholafta, ada bekah. Nah, begitu ya. Allahumma hadina